Oke, mungkin sebelumnya sudah disampaikan oleh Pak Alam, sedikit lebih lengkap saja bahwa pendidikan saya itu ilmu lingkungan untuk S3-nya, kemudian S1 saya teknik geodesi, dulu namanya teknik geodesi Pak Alam. Sedangkan untuk SMA saya di Bandar Lampung, jadi ceritanya saya pulang kampung di sini. Sedangkan untuk konsentrasi saya itu adalah di SIG dan penginderaan jauh lingkungan. Oke, kita langsung masuk ke materi kita. Ini adalah materi yang akan saya sampaikan, dimulai dari problematika mahasiswa, kemudian problematika penulisan karya ilmiah, sampai ke pengenalan perangkat lunak Mendeley. Kita langsung masuk saja, karena memang nanti materi ini kita bagi dua, untuk materi pengantar presentasinya, sedangkan yang kedua kita coba untuk praktek langsung di Microsoft Word-nya. Oke. Sebentar ya, saya lupa untuk merecord. Oh, sudah direcord dengan Pak Alam ya? Oke, kita lanjutkan. Problematika mahasiswa. Ya, biasanya di akhir perkuliahan itu, mahasiswa diwajibkan untuk menulis tugas akhir, laporan praktikum, kerja praktek, dan lain-lain, yang akan dilakukan bimbingan ke dosen pembimbing masing-masing. Hasil dari bimbingan ke dosen itu akan mendapatkan koreksi tentunya, dan koreksi yang dimaksud itu dibagi menjadi dua, koreksi substansi dan koreksi format penulisannya, seperti itu. Untuk yang substansi itu terkait dengan ide, tujuan, metodologi, intinya terkait dengan isinya. Sedangkan untuk koreksi format penulisan itu terkait dengan tipu, salah ketik, ini biasanya mahasiswa nih, salah ketik. Kemudian huruf kapital, kemudian numbering, intinya yang terkait dengan format penulisan. Dari hasil itu kita bisa simpulkan bahwa perlu adanya perbaikan substansi dan perbaikan format. Nah, dilemanya terkadang perbaikan substansinya itu hanya dikit. Dosen itu fokusnya ke format penulisannya saja, seperti itu. Sehingga diperlukan yang namanya perbaikan dan kemudian bimbingan lagi. Hasilnya, tugas akhir itu ada macam-macam tuh versinya. Ini biasanya kalau direktori anak-anak mahasiswa tingkat akhir tuh begini nih, tugas akhir, revisi fix, seperti itu ya. Dan masih banyak lagi. Nah, harapannya dengan adanya optimalisasi Microsoft Word ini, hasil bimbingan itu fokusnya ke substansinya, bukan ke perbaikan formatnya gitu. Sehingga yang di direktori komputer mahasiswa itu hanya ada tugas akhir dan tugas akhir fix saja. Gitu. Oke, sedangkan ini adalah problematika penulisan karya ilmiah. Format penomoran halaman yang berbeda, itu udah pusing tuh biasanya mahasiswa ya. Walaupun sebenarnya kalau misalkan kita googling saja, itu dengan sangat mudah kita akan mendapatkan panduannya. Kemudian penomoran bab, subbab yang manual. Intinya penulisan-penulisan di Microsoft itu dilakukan dengan manual dan tidak terkoneksi satu sama lain, sehingga ketika terjadi perubahan itu tidak terkoneksi dan perubahan itu merusak apa yang sudah ditulis sebelum-sebelumnya. Mungkin masih bingung ya, seperti apa, tapi nanti kalau misalkan sudah praktik, mudah-mudahan bisa menjawab kebingungan dari mahasiswa dan teman-teman semua. Dengan adanya optimalisasi Microsoft Word, ini nggak ada lagi ya harapannya. Ini contohnya. Alur penelitian ditampilkan pada gambar 3.1. Nah, kalau misalnya tidak menggunakan optimalisasi atau dilakukan secara manual, antara gambar 31 dengan gambarnya itu tidak terhubung. Gitu. Sedangkan setelah adanya optimalisasi, itu menjadi terhubung antara
yang di alinea dengan yang di gambar atau di tabelnya, seperti itu. Fungsinya apa, Pak? Terhubung. Jadi nanti kalau misalnya dia terhubung, saat teman-teman semua menambahkan gambar atau tabel di sebelum atau sesudahnya, yang di alinea itu dia secara otomatis terperbaharui gitu. Jadi nggak perlu diperbarui secara manual. Ini biasanya yang lupa nih, udah sibuk sama substansinya, akhirnya yang di alineanya yang terkait dengan gambar, tabel, untuk kutipannya lupa diganti. Seperti itu. Kemudian kalau misalnya teman-teman semua juga pernah melihat yang namanya karya ilmiah di Microsoft Word-nya tampilannya seperti ini. Jadi di bagian kirinya itu ada yang namanya navigation, kemudian yang di substansinya juga seperti ini. Ketika kita klik di navigation-nya dia akan menuju langsung ke isinya yang diklik tadi. Nah, itu bagaimana cara membuatnya? Seperti itu. Itulah yang akan kita bahas hari ini. Oke, tahap optimalisasi Microsoft Word itu ini urutannya ya. Kalau misalnya kita mau buat karya ilmiah, sebelum kita menulis itu ada baiknya kita buat dulu template Microsoft Word-nya. Seperti itu. Jadi kita atur dulu pack layout-nya, kemudian kita atur style-nya, sampai kita bisa mengelola daftar isi, gambar, dan tabel otomatis. Jadi nggak manual lagi Mbak dan Mas. Jadi nggak ada lagi tuh tugas akhir dalam folder. Begitu di bawah foldernya, file bab 1 sendiri, file bab 2 sendiri, file bab 3 sendiri. Nah, alasannya untuk lebih memudahkan untuk buat daftar isi, gambar, dan tabel. Padahal, itu semua bisa dilakukan secara otomatis. Bagaimana caranya? Kita coba nanti ya, kita praktekkan. Ini adalah pentingnya optimalisasi Microsoft Word. Lebih cepat ya, mengantarkannya lebih cepat karena nanti akan lebih banyak untuk prakteknya. Pentingnya optimalisasi Microsoft Word itu yang jelas menulis itu jadi lebih efisien dan kesalahan-kesalahan itu bisa diminimalisir seperti itu. Oke, itu untuk optimalisasi Microsoft Word-nya. Yang kedua, untuk software Mendeley. Apa itu software Mendeley? Software Mendeley itu salah satu perangkat lunak untuk mengelola referensi dan kutipan. Jadi di sini tugas dari software itu untuk membuat kutipan dan daftar pustaka secara otomatis seperti itu. Ya. Sebenarnya ada banyak software-software lainnya seperti Zotero, EndNote, dan lain-lain. Bisa di searching atau di googling masing-masing ya. Tapi yang paling banyak digunakan itu adalah Mendeley. Langkah penggunaannya tentunya kita perlu install dulu. Nanti bisa diinstal masing-masing free. Kemudian yang di perangkat tambahannya untuk Microsoft Word juga perlu diinstal. Kemudian mengatur format penulisan referensi. Jadi kalau penulisan daftar pustaka atau referensi itu kan ada formatnya tuh. Ada format Harvard, ada format IEEE, dan lain-lain. Kemudian memanggil referensi yang akan kita gunakan. Kalau kita mengutip itu kita harus punya filenya. Wajib. Itu menandakan bahwa kita memang sudah membaca tulisan itu. Kemudian baru bisa mengelola kutipan atau membuat daftar pustaka secara otomatis. Ini tampilan softwarenya. Sedangkan untuk tampilan Mendeley plugin di Microsoft Word-nya sudah ada seperti ini. Jadi ketika diklik reference, dia sudah ada insert citation Mendeley-nya seperti ini. Oke. Apa sih kelebihannya dan kekurangannya dibanding dengan yang lain gitu ya, dengan software yang lain? Kelebihannya yang jelas perangkat lunak ini open source, jadi nggak perlu bayar, nggak perlu pakai crack-crackan, nggak nambah-nambah dosa gitu ya. Kemudian mendapat pemberitahuan atau notifikasi terbaru terkait dengan referensi
atau jurnal-jurnal yang baru update gitu. Ini salah satu contohnya. Jadi tanggal 9 April lalu saya mendapatkan update untuk jurnal internasional melalui email saya. Ini adalah beberapa jurnal yang berhubungan dengan bidang kajian saya. Jadi kita tuh dibuat update terus sama Mendeley ini. Kemudian kekurangannya itu hanya mengelola referensi yang dikelola oleh publisher resmi. Jadi kalau misalkan teman-teman tugas akhir pakai referensi dari universitas atau kampus, biasanya repository biasanya. Itu tidak bisa secara otomatis, jadi tetap harus diisikan secara manual. Kemudian penggunaan harus tersambung dengan jaringan internet. Jadi kalau misalkan nanti udah install, kemudian mau make, terus nanya, Pak kok nggak bisa Pak? Ya jelas nggak bisa, karena kamu belum nyambung ke internet ya laptopnya. Jangan lupa itu. Oke. Ini adalah referensi dari materi kita hari ini. Jadi kalau misalkan mau tahu saya ngambil referensi atau materi ini dari mana, silakan download aja, ada 2 file PDF. Situ tinggal copy, paste, di googling, tinggal download. Biasanya mahasiswa nih rada-rada males mau download dan membaca ya. Jadi silakan saya berikan linknya. Oke, mungkin itu saja pengantar dari saya. Untuk Pak Alam gimana Pak? Gimana Pak Alam? Mau langsung praktek atau bagaimana Pak Alam? Boleh Pak, mau tanya jawab atau Kalau mau tanya jawab dulu silakan. Bisa bisa mengajukan pertanyaan? Kalau enggak, saya tunggu 1 menit. Kalau tidak ada, lanjut saja Pak Putra. siap, siap. Cing-cing sepertinya. Ya silakan cing-cing, nyalakan mikrofonnya. Ya Terima silakan. kasih Pak. Pertama selamat pagi 11.739. Nah saya lihat tadi Mendeley Pak. Itu selain dari aplikasi Mendeley ini ada tidak aplikasi lain yang bisa direkomendasikan dari Bapak gitu? Selain dari aplikasi ini Pak. Terima kasih Pak. Oke, saya mendengar Pak Alam, saya mendengar. Aplikasi lain ada banyak. Tinggal googling aja. Kadang-kadang pertanyaan mahasiswa tuh begitu. Tinggal googling saja. Aplikasi lain selain Mendeley. Oh, nanti dia langsung dikasih tahu tuh. Tapi nggak apa, saya kasih tahu. Aplikasi yang lainnya itu ada contohnya Zotero. Ini udah saya sebut tadi. Kemudian ada juga EndNote. Dan masih banyak lain lagi. Tapi kenapa harus Mendeley? Karena yang Mendeley ini yang pertama dia dikelola oleh publisher besar yang namanya Elsevier. Elsevier ini adalah publisher untuk jurnal internasional yang sudah bereputasi dan grupnya besar seperti itu. Kemudian tadi kelebihan dan kekurangannya juga saya sudah sebutkan di paparan saya. Nanti paparan saya bisa saya berikan untuk di-download. Mudah-mudahan menjawab. Baik Pak, terima kasih juga. Oke, lanjutkan saja Pak Putra. Oke, kita lanjut ya.
Nah, saya lagi buka Microsoft Word-nya. Oke, mudah-mudahan terlihat ya. Terlihat nggak Pak Alam? Terlihat ya. Oke, kalau misalkan ada yang mau sekalian mencoba untuk di laptopnya masing-masing, silakan. Maaf Pak, boleh di Zoom lagi nggak Pak? Soalnya nggak kurang kelihatan Pak. Oke, siap. Sudah Pak, terima kasih Pak. Oke, kita buka file Microsoft Word-nya, kemudian langkah pertama untuk menulis atau membuat template karya ilmiah itu kita ketikkan dulu saja judul di masing-masing isinya seperti itu ya, mulai dari halaman judul sampai ke daftar pustaka. Jadi kalau misalkan mau buat tugas akhir, kerja praktek, proposal apapun itu nggak usah pusing-pusing dulu isinya apa. Buat saja dulu judulnya, seperti itu ya. Nanti isinya mau apa pelan-pelan diisi sedikit demi sedikit ya. Kadang-kadang kalau mau tugas akhir itu udah pusing duluan ya, mau ngerjain apa gitu. Oke, kita mulai. Setelah kita inputkan judulnya masing-masing, kemudian kita lakukan pengaturan untuk margin dari kertasnya. Margin dari kertasnya kita bisa klik di layout, kemudian margin, kemudian kita buat custom margin. Aturan umum dalam penulisan karya ilmiah itu ukuran kertasnya atau marginnya adalah 3343. Jadi untuk atasnya 3 cm, bawahnya 3 cm, sebelah kanannya 3 cm, sedangkan sebelah kirinya 4 cm. Ini udah pada paham. Kemudian kita yang kedua mengatur yang namanya style. Style itu yang bagian home di file di toolbar home, kemudian ada style ini, style ya. Ini kita atur caranya dengan klik yang normal, kemudian klik kanan, kemudian modify. Apa Pak fungsinya? Fungsinya sulit untuk dijelaskan, tapi nanti akan tahu fungsinya apa kalau misalkan sudah dipraktekkan. Setelah modify, kemudian kita atur untuk format font. Kemudian kita atur hurufnya ke Times New Roman. Huruf font style reguler 12. Oke. Kemudian kita atur paragrafnya. Kita buat alignment-nya rata kiri kanan. Indentation-nya biarkan saja. Spacing-nya kita buat 00. Line spacing-nya 1,5. Oke. Untuk fungsinya masing-masing enggak saya jelaskan ya, karena terlalu panjang nanti kalau misalkan saya jelaskan. Untuk yang normal sudah, untuk pengaturan cukup begitu. Kemudian yang heading satunya kita modify juga sama seperti tadi. Untuk fontnya kita arahkan ke Times New Roman. Kemudian kita bold untuk tebal. Kemudian size-nya juga kita atur, jangan lupa font color-nya kita buat otomatis. Kemudian yang all caps-nya ini kita centang karena kita menginginkan judul dari setiap babnya itu merupakan huruf besar semua. Kemudian kita oke saja, kemudian kita format paragraf. Karena ini judul bab,
kita letakkan di tengah alignment-nya, kemudian indentation-nya tetap 00, spacing-nya biarkan 0, kemudian line spacing tetap 1,5, kita buat oke, kemudian oke. Atur juga yang bab 2, yang heading 2. Yang heading 2 ini untuk subbab ya. Kalau yang heading 1 tadi untuk bab, kita atur juga kemudian bold, kemudian 12, warnanya jangan lupa. Yang ini tidak perlu kita centang all caps-nya karena kita memang hanya ingin huruf pertamanya saja yang huruf kapital. Dan kita okekan. Kalau misalkan ada bab, subbab, kemudian ada subbab lagi, itu silakan ditambahkan di heading 3. Jadi kita bisa menambahkan dari create style. Jadi kita mau buat style apapun dengan penamaan apapun silakan. Kita coba untuk heading 2 saja dulu. Untuk pengaturan stylenya sudah selesai sampai di sini. Kemudian kalau misalkan kita ingin menyimpan style yang sudah kita atur supaya kita tidak perlu mengatur lagi, seandainya kita ingin membuat karya ilmiah lain, itu kita bisa menyimpannya di design, kemudian save as a new style. Nah, kemudian simpan di mana saja, kemudian klikkan save, seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan mau manggilnya, itu tinggal klik saja, biasanya di custom sih dia. Nah, ini adalah karya ilmiah yang saya buat tadi. Jadi kita nggak perlu mengatur ulang berkali-kali. Oke, kita kembali lagi. Setelah style selesai, kemudian kita mengatur yang namanya multi-level list. Jadi kalau misalkan ada numbering di sini, ada bullet, ada numbering, kemudian di sebelahnya itu ada multi-level list. Kita define new multi-level list. Jadi kita ingin membuat sebuah penomoran bab dan subbab yang saling terhubung seperti itu. Caranya, kita klik more, kemudian link level to style-nya, karena ini level pertama, kita hubungkan ke heading 1. Heading 1, kemudian penomorannya kita rubah yang Romawi, kemudian biasanya untuk penomoran bab kan ada kata-kata bab di depannya ya. Kemudian kita hapus, tutup kurungnya, kita kasih. Sisanya biarkan saja seperti itu. Ini untuk pengaturan yang level 1-nya. Kemudian kita atur yang level 2-nya. Yang level 2-nya kita arahkan menuju heading 2. Kita arahkan heading 2, kemudian kita atur proofnya. Nah, di sini yang membedakan antara numbering manual dengan numberingnya multi-level list. Dia bisa terkoneksi atau terhubung dengan level sebelumnya. Nah, jadi level sebelumnya, bab 1 itu bisa diinkludkan ke level 2. Untuk pemisahnya kita kasih tanda titik, begitupun yang di belakangnya kita kasih tanda titik. Tapi Pak, itu kan Romawi. Sabar. Tinggal kita cek saja di legal style numbering-nya, dia berubah jadi angka Arab ya, angka biasa ya. Oke, karena kita cuma punya 2 heading, kita okekan saja. Sudah selesai. Secara otomatis halaman judulnya akan berubah ketika kita arahkan ke heading 1 seperti yang seperti itu. Jadi kalau misalkan kita mau lebih cepat, kita bisa blok saja, kemudian kita arahkan ke heading 1. Seperti itu. Sepertinya ada yang minta masuk, Putri Indasari. Oke. Tinggal kita hapus saja untuk yang tidak memerlukan bab.
Nah, buat teman-teman juga ya, sekedar informasi ya, karena kadang-kadang beberapa mahasiswa masih ada yang belum paham nih, fungsinya yang di atas ini apa, penggaris ini ya. Ya, salah satu fungsinya ya untuk merapikan format penulisan Anda. Mudah-mudahan semuanya udah paham ya untuk fungsinya ini. Kemudian kita ratakan tengah. Nah, yang latar belakang tujuan sampai sistematika penulisan ini kita atur ke heading 2. Secara otomatis dia akan masuk ke heading 2. Tinggal kita atur saja untuk posisinya. Nah, sedangkan sisanya kita masukkan ke heading 1. Contoh. Jangan lupa diatur. Kemudian nah, saya juga menambahkan untuk format pointer ini fungsinya untuk menyamakan format yang sebelumnya. Jadi sebenarnya di Microsoft Word itu banyak ya fasilitas-fasilitas yang bisa kita manfaatkan supaya penulisan kita itu lebih efisien, lebih cepat seperti itu. Dan selanjutnya, nah kalau misalkan di tinjauan pustaka itu ada yang lain, subbab lain misalnya karena konsentrasi saya SIG, saya tulis saja SIG ya, SIG misalnya. Ini ketika kita lakukan heading 2, dia langsung mengarah ke 2.1, dia tidak melanjutkan yang dari 1.4-nya. Itu kelebihannya dibandingkan yang numbering secara manual. Seperti itu. Oke, nah biasanya judul bab itu kan dia 2 baris ya, bab 1 di atas, kemudian pendahuluannya di bawah. Kalau misalnya kita enter, itu akan merubah numberingnya, seperti itu. Supaya kita tidak perlu mengedit lagi, cukup tekan shift kemudian enter. Tuh. Bisa dipraktekkan ya. Shift enter. Kemudian shift enter lagi. Terlalu cepat gak saya memberikan langkah-langkahnya? Ada yang mau open mic juga nggak apa-apa. Bukan open mic stand up ya. Oke. Kita sudah dapat semuanya. Seperti ini. Dengan menggunakan style, artinya kita sudah membuat navigation pane kita. Bagaimana cara melihatnya? Cara melihatnya masuk ke menu view, kemudian centang yang navigation pane. Kemudian di sebelah kiri akan muncul sesuai dengan apa yang kita buat. Jadi kalau misalnya kita mau mengarahkan ke manfaat, tuh kursornya langsung aktif di manfaat. Jadi nggak perlu scroll lagi ya, kayak ini kan masih satu halaman ya. Kalau misalkan tugas akhir mahasiswa sampai ratusan, ini akan sangat membantu. Oke, untuk pengaturan stylenya cukup seperti itu. Kemudian kita lakukan penyusunan untuk karya ilmiah kita. Caranya seperti apa?
Caranya kita letakkan halaman pengesahan, kursor di depan halaman pengesahan, kemudian kita insert, masuk ke menu layout, kemudian break, kemudian page. Dia akan masuk ke halaman berikutnya. Akan pindah ke halaman berikutnya. Jadi bukan hilang ya, pindah ke halaman berikutnya, mudah-mudahan terlihat. Begitu juga dengan yang di ringkasan. Saya zoom out dulu supaya bisa terlihat perubahannya. Kemudian kita pindahkan ke depan ringkasan, kita lakukan break page. Sudah ada 3 halaman. Langkah pintasannya atau pintasannya itu supaya kita nggak ngeklik-ngeklik, bisa pindahkan kursor ke depan daftar isi, kemudian tekan Ctrl Shift, kemudian tekan Enter. Itu sama saja. Kadang-kadang kita males mau menggunakan kursor, silakan menggunakan Ctrl Shift Enter. Sama saja. Oke, sampai di daftar tabel. Nah, antara halaman judul sampai daftar tabel itu merupakan satu seksi atau satu section. Sedangkan untuk bab itu sudah beda section seperti itu. Kenapa perlu kita bedakan sectionnya? Karena kita akan melakukan sistem penomoran halamannya itu berbeda antara daftar tabel halaman judul dengan babnya, termasuk antara bab 1 dengan bab 2-nya dan seterusnya. Sehingga perlu yang namanya perubahan section dengan cara kita merubah break-nya yang tadi break page menjadi break next page. Seperti itu. Kemudian lakukan hal yang sama dengan bab-bab lainnya. Kalau misalkan ada yang memberikan tanggapan atau ada yang merasa, Pak, kayaknya yang begini lebih mudah deh, Pak. Silakan ya. Disampaikan saja. Oke, kita sudah punya judul pada masing-masing halaman. Nah, yang membedakan tadi antara section atau seksi tadi, kita lihat ya. Ketika kita klik 2 kali di footer atau di header, silakan. Kita klik 2 kali di header atau footer. Di sini ada section 1. Section 1 untuk daftar tabel, sedangkan untuk bab 1 pendahuluannya sudah ada section 2. Begitu juga dengan yang bab 2, jadi section 3. Ini perlu dilakukan karena kita nanti akan menggunakan penomoran halaman yang berbeda. Oke. Jadi kita sudah punya template untuk karya ilmiah kita. Jadi sebenarnya kalau misalnya membuat tugas akhir, kerja praktek, kemudian karya ilmiah lainnya lah ya, itu nggak sulit kok. Buat aja dulu template-nya. Isinya nanti aja dipikirin. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ada 109 peserta. Ini selain saya yang ngomong, nggak ada lagi nih yang mau menyapa, halo-halo gitu. Oke, kita lanjut lah kalau begitu ya. Setelah selesai dengan
penyusunan karya ilmiah kita, selanjutnya kita melakukan yang namanya penomoran halaman. Kita mulai dari halaman judul ya, supaya lebih enak. Sepertinya saya zoom out dulu supaya nanti bisa kelihatan ininya ya, halamannya. Seperti biasa, tinggal membuat halaman biasa, page number, kita atur dulu format page numbernya. Kalau ini saya yakin masing-masing udah bisa lah. Kemudian kita okekan, baru kita letakkan di bawah tengah. Untuk formatnya menyesuaikan dari masing-masing prodi ya, atau dari ketentuan prodi. Apakah di kiri tengah atau tengah, kiri atau kanan. Kita klik di tengah. Waduh, ada ayam siapa itu? Saya off-kan dulu ya, Ferdi. Oke, lanjut ya. Setelah kita masukkan nomor halaman, kita dapat nomor halaman pada masing-masing halaman. Ya, 5, 6. Nah, yang section 2 di bab 1 itu langkah penomorannya dia udah langsung beda sendiri dengan yang sebelumnya. Walaupun dia masih urutan ya. Yang di mudah-mudahan terlihat. Yang di daftar tabel itu halamannya 6 menggunakan Romawi, sedangkan yang di bab 1 menggunakan angka biasa, sedangkan untuk halamannya tetap sama. Oke. Kemudian setelah kita lakukan penomoran, biasanya di halaman judul itu nggak boleh ada halaman. Dan bagi teman-teman yang mahasiswa yang nggak tahu bagaimana cara menghapusnya, tapi dia cerdas, dia biasanya menambahkan insert. Saya bukan ngajarin ini ya, ini mungkin ilmunya dipakai juga sama teman-teman. Menambahkan shape kemudian ditutupkan di sini ya. Saya juga pernah menggunakan ini soalnya. Kemudian kita putihkan, taram, hilang. Tapi sebenarnya caranya bukan begitu ya. Caranya kita klik 2 kali di halaman judul, kemudian kita lakukan cek di different first page-nya. Jadi menjadikan halaman pertama itu berbeda gitu dengan yang lainnya. Otomatis dia ke delete gitu. Sedangkan yang lain tidak. Nah, oke, cukup. Kemudian yang di bab 1, yang di bab 1-nya kita ingin membuat penomorannya nomor 1, mengulang ya, jangan melanjutkan dari daftar tabel sebelumnya gitu. Kita tinggal letakkan kursor dulu di bab 1, kemudian format page number-nya kita start dari 1, jangan continue from previous ya. Dan kita oke. Dia berubah jadi 1, 2, 3. Oke, seperti itu. Nah, sedangkan untuk yang daftar pustaka, biasanya yang daftar pustaka itu kan dia nggak punya halaman ya. Biasanya beberapa kali ilmiah itu daftar pustaka tidak diberikan halaman. Cara menghapusnya kita bisa arahkan ke halaman daftar pustaka, kemudian klik 2 kali di footer, letakkan kursor di halaman, kemudian masuk ke design, uncheck yang link to previous-nya, kemudian tinggal page remove saja. Yang halaman-halaman sebelumnya atau sesudahnya tidak akan terpengaruh. Oke, seperti itu. Sudah selesai. Kemudian kita masuk ke daftar isi.
sudah mulai berfungsi kan untuk navigation pane-nya, daripada kita perlu scroll-scroll, kita langsung klik saja di daftar isi. Setelah kita buat penomoran halaman, selanjutnya kita buat yang namanya daftar isi secara otomatis. Oke, caranya bagaimana? Caranya kita bisa masuk ke kenapa lemot? Oke, kita masuk ke reference, kemudian kita inputkan table of content-nya. Kita tinggal masukkan yang mana sesuai dengan format yang kita inginkan ya. Misalnya yang paling atas dulu. Oke, kita pilih yang heading ya. Kita pilih yang heading, kemudian kita sudah mendapatkan daftar isi secara otomatis. Jadi kalau misalkan nanti isinya pun ditambahkan, halamannya menjadi berubah, dia akan terkoneksi dengan yang daftar isinya gitu. Kita ambil contoh ya. Misalnya di sistematika penulisan yang awalnya ada di halaman 1, kita tambahkan, kalau kita udah nulis nih, kemudian 1.4-nya masuk ke halaman berikutnya, halaman 2 misalnya. Ini halaman 2, dan fungsi dari insert break page tadi itu adalah fungsinya itu salah satunya. Jadi kalau misalkan kita inputkan atau kita mengisi subbabnya, antara subbab dengan bab itu tidak akan berada dalam satu halaman gitu. Jadi bab 2-nya akan selalu berbeda halaman dengan subbab 1. Kemudian setelah sistematika penulisan ada di halaman 2, kita lihat di sistematika penulisannya, Pak, belum berubah, Pak. Nah, kita update field dulu. Klik kanan, di mana saja? Di dalam, tuh kita update field, kemudian kita update page number only. Oke. Dia secara otomatis akan berubah. Sistematika penulisannya 2, dan ke bawahnya juga akan berubah. Jadi kita nggak perlu lagi menyamakan antara isi dengan daftar isi seperti itu secara manual. Mudah-mudahan membantu pengerjaan teman-teman sekalian. Oke, sampai di sini untuk pembuatan style daftar isi penomoran halaman. Mungkin ada yang ingin ditanyakan oleh mahasiswa. Silakan, monggo. Makanya yang mau bertanya, bisa menulis dulu. Bagaimana? Suaranya putus-putus. Enggak, Pak. Oh, enggak. Yang mau bertanya di chat, silakan. Yang mau, ini siapa nih? Oh, Bu Fitria Eliza ya. Boleh nggak ya? Boleh aja deh. Dosen, Pak? Iya ya, saya tahu itu dosen. Bu Eliza itu
kakak kelas saya di Unsri. Jadi saya tahu kok beliau. Oke, kalau memang tidak ada yang bertanya, kita lanjutkan saja. Maaf Pak, sebelumnya boleh bertanya soal penulisan daftar pustaka? Tidak Pak, tidak boleh. Karena belum sampai ke materi daftar pustaka. Jadi kalau misalnya Anda sampai ke materinya baru boleh. Jadi simpen dulu ya. Oke, kita lanjutkan. Tadi kita udah sampai ke penomoran halaman. Selanjutnya setelah penomoran halaman, kita akan mengatur yang namanya pengutipan gambar, penulisan caption gambar, penulisan caption table secara otomatis terhubung seperti itu. Caranya bagaimana? Oke. Kita buka dulu contohnya supaya saya nggak perlu ngetik lagi. Oke. Kita kopikan ke file kita tadi. Kita masuk ke metodologi penelitian. Kemudian kita masuk, kita pastekan di sini. Oke. Oke, kita ingin membuat misalnya, saya masukin gambar dulu deh seolah-olah biar ada gambar ya. Kemudian kalau yang tabel, kita insert tabel juga. Oke. Jadi kita gambarnya. Nah, biasanya di dalam penulisan karya ilmiah, itu kan kita akan mengutip gambar yang kita inputkan ke dalam alinea. Kalau misalkan tidak kita kutip, buat apa dimunculkan gitu ya. Jadi hukumnya untuk mengutip tabel atau gambar yang kita inputkan itu hukumnya wajib ya. Jadi kalau misalkan gambar 3.1 nih misalnya, enggak dikutip dalam alinea, ya buat apa ditunjukkan seperti itu. Begitu juga dengan tabel. Ini contoh penulisan yang manual. Kita ingin mengkonekkan yang di alinea atau yang di kalimat dengan yang di isinya, yang di bodinya ya. Caranya bagaimana? Caranya kita masuk ke reference, kemudian kita masukkan ke insert caption. Nah, di bagian ini kita cari bisa gambar. Jadi labelnya itu kita labelin. Kalau misalkan Pak nggak ada gambar, nggak ada tabel Pak di situ, kita bisa menambahkan sendiri dari new label. Berhubung di situ sudah ada, kita tambahkan gambar. Kemudian kita lakukan numbering. Nah, numberingnya kita bisa mengincludekan chapter atau heading yang kita miliki. Dan itu memang biasanya karya ilmiah selalu menginputkan gambar itu ada di bab berapa gitu kan, seperti ini biasanya. Jadi kita centang yang include chapter numbernya, kemudian kita masukkan ke heading 1, kemudian kita separatornya kita rubah menjadi titik, kita oke. Jadi dia seperti yang ada di tampilan. Kekurangannya, kita tidak bisa mengatur format fontnya dari sini.
Kalau sudah kita okekan. Kemudian kita taruh di gambar 1. Ini kan masih manual nih. Kita delete saja. Kemudian kita insert caption. Gambar 1 kita pilih tadi. Oke, dia masuk ke gambar 1. Kemudian arahkan ke style normal. Kita kasih titik, spasi. Kemudian kita taruh tengah. Seperti itu. Ini sudah otomatis ya. Sudah otomatis. Sedangkan untuk pengutipan ini masih manual. Untuk pengutipannya, caranya kita masuk ke reference, kemudian kita lakukan cross reference. Kita masuk ke, ambil di reference tab-nya gambar, akan tersedia gambar-gambar apa yang Anda masukkan. Kemudian klik itu, kemudian only label and chapter saja. Karena kalau entire caption nanti yang keterangannya akan masuk juga. Entire captionnya dirubah menjadi only label and number. Insert. Dia secara otomatis akan terisi. Close. Oke. Begitu juga dengan yang tabel ya. Kalau yang tabel contohnya sama. Kita delete dulu yang manual. Kemudian kita insert caption. Kita buat dia tabel. Tabel 3.1, kita tambahkan titik. Oke. Sudah, kemudian kita rubah untuk stylenya ke normal. Kemudian kita taruh di tengah. Oke. Cara pengutipannya pun sama. Menggunakan reference kemudian cross reference. Kita rubah ke tabel, sudah tersedia jadwal penelitian. Jangan lupa kita rubah only labelnya, insert. Dia sudah masuk ke pengutipan. Oke. Secara otomatis antara gambar yang di kalimat dengan yang ada pada gambar dan tabel ini akan terhubung. Kita lakukan pembuktian misalnya, apakah dia akan berubah seandainya kita menambahkan gambar dan tabel sebelumnya. Misalnya kita tambahkan gambar dan tabel di sebelum alinea ini. Kita insert caption, tabelnya, oke. Kemudian kita masukkan insert caption, kita masukkan gambar, kemudian kita oke. Kita buat ini di normal, kemudian kita taruh di tengah. Oke, Pak, belum berubah, Pak. Itu. Yang di alineanya memang dia belum berubah. Pengutipan alinea dia belum berubah. Tapi di gambar dan tabel bawahnya secara otomatis dia akan berubah menjadi gambar 3.2. Lalu bagaimana Pak cara merubah di sini? Caranya saya juga belum menemukan update-nya bagaimana, tapi yang sejauh ini yang saya gunakan adalah saya seakan-akan akan melakukan print atau akan mengeprint, kemudian Ctrl P saja, kemudian escape aja kembali. Dia otomatis akan terupdate. Dengan cara ini kita bisa mengupdate setiap ada penambahan gambar dan tabel. Ini biasanya yang mahasiswa lupakan nih. Udah nambah-nambah tabel, nambah gambar, karena terlalu banyak yang diperbaiki, kutipan di dalam ini, kutipan di dalam paragrafnya belum dirubah gitu. Ketika bimbingan sama mahasiswa, dosennya bingung. Kenapa ini kutipannya gambar 1, tapi kok dia mengutipnya di gambar 3, misalnya seperti itu. Ya. Jadi kesalahan dalam pengutipan bisa diselesaikan. Memang cenderung lebih ribet ya, atau lebih sulit untuk membangun sistemnya seperti itu. Kelebihannya juga kalau misalnya kita pakai insert caption, kita bisa mengisi daftar gambar dan tabelnya secara otomatis. Kita coba ya.
kita masukkan daftar gambar. Kita masuk ke daftar gambar, kemudian kita masuk ke reference, kemudian kita klik insert table of figure-nya. Kemudian kita include-kan mau caption label apa, karena dia digambar, kita kliknya di gambar, kita oke. Secara otomatis dia langsung terisi. Begitupun juga dengan yang di tabel. Kita include-kan yang di tabel. Insert reference, kita rubah caption labelnya menuju yang tabel. Oke, secara otomatis dia akan terisi. Oke, seperti itu untuk yang pengisian daftar gambar, daftar tabel, kemudian cara pengutipan gambar dan tabel secara terkoneksi atau terhubung. Mudah-mudahan membantu. Kemudian kita akan masuk ke penggunaan mendeley-nya. Sebelum ke mendeley, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ada yang bertanya, Pak? Maaf, Kak. Saya ingin menanyakan bagaimana pembuatan gambar atau background tiap lembar. Saya ingin menanyakan bagaimana pembuatan gambar atau background tiap lembar. Maksudnya bagaimana ya? Kalau mau membuat gambar, tinggal insert ya? Apa? Oh, ininya. Membuat gambar dalam tulisan. Kita klik mungkin di layout optionnya ini kali ya, Pak. Di layout. Jadi misalnya Francisca mana Francisca? Mungkin maksudnya watermark mungkin, Pak. Oh. Jadi kita ingin membuat watermark seperti tugas akhir ya. Kalau misalkan di tugas akhir itu kan dia ada yang namanya gambar yang menjadi background dari tulisan. Seperti itu ya Pak Mun ya. Saya ditunjukin contohnya sama Pak Mun tadi. Oke. Contohnya kita insertkan saja picture-nya langsung ya. Saya ngomong-ngomong ada lambang Itera enggak ya? Ah, ini ada Itera. Contohnya kita gambar Itera saja ya. Jadi yang logo Iteranya ingin kita jadikan sebagai background. Seperti itukah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, mahasiswa? Oh, bukan. Bukan, Pak. Yang seperti apa jadi? Jadi sebenarnya tinggal diatur saja sih
Ya? Ya, bisa. Maksudnya kurang ini karena kan Apanya? kurang apa namanya halus tuh loh. Kan Oh, tulisannya ini sulit terbaca gitu. kita bisa atur di correction-nya saja. Pak Mun. Sama Pak Mun dulu ya, saya ke kamar mandi. Saya bisa Pak Mun. Ya, sambil menunggu bagaimana? Jelas tidak yang disampaikan? Jelas, Pak. Nanti ini bisa dicoba untuk laporan KP, kemudian tugas akhir juga bisa dicoba. Ngomong-ngomong yang tadi banyak yang live, kenapa ya itu? Nanti saya anggap tidak hadir itu. Terputus sendiri, Pak, terus masuk lagi. Oh, koneksi ya. Ya, Pak? Karena koneksi. Kuota ITERA belum cair, baik. Udah mengisi ini belum yang di surat edaran itu? Kan ada tuh. Udah, Pak. Sorry. Saya harus dari belakang. Kebetulan sudah. Gimana? Masih berkutat dengan watermark kah? Belum Pak. Sudah Pak. Iya, watermark. Seperti itu teman-temanku. Bukan Pak, pakai watermark. Iya, watermark begitu. Iya, watermark begitu. Ini caranya mudahnya Alfi. Oh, artinya saya sudah menjawab ya pertanyaan dari kawan-kawan. Oke, kita lanjut untuk watermarknya. Jadi setelah kita lakukan layoutnya, tapi Pak itu kan masih tebal atau bagaimana begitu untuk iterannya? Kita bisa lakukan koreksinya langsung di situ. Atau kita bisa mengatur untuk shadow-nya ditipiskan seperti itu ya. Set transparency color-nya. Sorry ya, saya
sedang mencari-cari karena saya hampir tidak pernah menggunakan fasilitas ini. Set more. Intinya kita harus melakukan transparansi ini menjadi lebih kecil. Oke deh, untuk transparansinya nanti kita bahas lagi karena memang saya tidak mempersiapkan untuk materi transparansinya. Nanti bisa kita bahas untuk di pertemuan berikutnya. Maaf Pak, saya ingin bertanya untuk penamaan nomor pada nama tabel dan nama gambar, apakah boleh Romawi Pak? Dan saya pernah mencoba seperti itu Pak, saya mengganti angka Romawinya, namun sewaktu di daftar gambar dan daftar tabelnya tidak otomatis terganti. Betul banget, ini pertanyaan bagus nih. Sejauh ini saya belum bisa menemukan di insert captionnya itu numberingnya menjadi atau tidak mengikuti headingnya. Jadi kalau misalkan di heading satunya kita atur menggunakan angka Romawi, secara otomatis di caption numberingnya juga dia akan menjadi Romawi. Beda dengan fasilitas di heading 2. Kalau di heading 2 tadi ketika kita modify, kemudian kita rubah fontnya, bukan di heading, tapi di multi-level list. Di multi-level list tadi, dia ada fasilitas yang namanya legal style numbering. Fungsi dari legal, itu suara kucing kampus ya. Oke, lanjut ya. Jadi di multi-level list ini dia ada legal style numbering. Ketika kita klik legal style numberingnya, dia akan merubah yang namanya huruf Romawi menjadi huruf biasa. Dan ini yang tidak saya jumpai di insert caption, tabel, dan gambar. Lalu bagaimana langkahnya? Langkahnya untuk merubahnya mungkin kita bisa merubahnya secara manual saja. Atau memang headingnya kita rubah menjadi huruf biasa. Itu memang kekurangan dari Microsoft Word sampai saya menggunakan yang versi 2016. Mudah-mudahan yang di versi saya belum mencoba untuk yang di versi 2020-nya. Mudah-mudahan bisa terpecahkan. Oke, mungkin ada pertanyaan lain? 5 menit lagi ya Pak. Siap. Kalau yang mendelaynya nggak lama kok, Pak. Siap. Baik, Pak. Terima kasih. Mungkin teman-teman di sini ada yang nyoba pakai Microsoft 2020. Udah keluar belum ya 2020 atau 2019? Mungkin dicoba, karena saya pakai 2016. Siapa tahu karena update software terbaru dia jadi bisa ya. Kemudian kita masuk ke pengenalan Mendeley. Kita buka dulu software Mendeley-nya. Oke. Kalau misalkan di Microsoft Word-nya, bagi teman-teman yang sudah atau mahasiswa yang sudah menginstal Mendeley plugin-nya, dia akan ada fasilitas Mendeley di reference-nya. Nah, ini yang akan kita gunakan sebagai bantuan dalam menuliskan kutipan. Ini adalah bentuk software Mendeley-nya. Dia minta login dulu.
Oke, untuk pertanyaannya nanti bisa dituliskan di chat ya, nanti bantu jawab. Oke, ini adalah tampilan dari Mendeley desktopnya, softwarenya. Ini adalah jurnal-jurnal yang kita miliki atau yang berada di dalam komputer ini. Jadi sebelum kita membahas terkait dengan Mendeley, kita sudah harus dulu yang namanya menginventarisir jurnal atau kutipan yang akan kita gunakan. Jadi kalau misalkan saya menggunakan Mendeley itu karena kutipan yang saya miliki sudah terlalu banyak. Jadi ada beberapa jurnal internasional saya simpan di dalam satu folder yang namanya jurnal. Kemudian bisa kita panggil menggunakan Mendeley desktop dengan cara langsung klik aja synchronization. Jadi dia menyinkronkan yang ada di laptop dengan database Mendeley-nya. Nah, ketika kita klik beberapa jurnal misalnya, kita akan langsung bisa melihat. Misalnya kita klik yang satu di sini, Fire Carbon Emission over Maritime Southeast Asia. Dia langsung memberikan informasi jurnalnya apa, tahun berapa, volumenya. Ini salah satu contohnya. Ini salah satu contoh jurnal yang saya ambil dari nasional, jurnal nasional yang bukan publisher resmi. Jika bukan publisher resmi, dia tidak lengkap untuk informasinya. Tidak selengkap yang jurnal internasional yang sudah dipublish secara resmi. Abstraknya sudah ada, keywordnya sudah ada, doi dan lain-lain sudah ada. Sedangkan yang dari jurnal nasional dia belum lengkap, abstrak masih kosong dan lain-lain masih kosong. Itu kekurangannya yang dari Mendeley ini. Lalu bagaimana cara memanfaatkannya di Microsoft Word, Pak? Cara menggunakannya, kita masuk, biasanya kan kita di latar belakang tuh yang paling banyak ya. Misalnya kita melakukan pengutipan. Saya copy dulu misalnya. Oke, biasanya teman-teman itu kan melakukan kutipan secara manual. Nah, kita ingin mengutipnya secara otomatis. Jadi, kutipan yang ada di Alinea itu akan terkoneksi dengan yang ada di daftar pustaka. Oke, misalnya kebakaran lahan gambut berlangsung pada musim kemarau. Itu kita kutip dari satu tulisan atau jurnal. Kita bisa langsung insert citation. Kemudian kita sudah harus tahu kita mensitasi milik siapa. Misalnya tulisannya saya sendiri misalnya. Kalian promosi supaya tulisan saya disitasi kan ya. Misalnya. Oke. Kemudian kita okekan saja. Oke, dia secara otomatis. Kemudian setelah kita inputkan atau kita kutipkan, kita bisa mengatur formatnya. Ingin menggunakan misalnya Harvard, dia langsung otomatis berubah. Atau kita ingin menggunakan sistemnya IEEE, dia langsung berubah ke 1. Jadi sesuaikan dengan format yang digunakan oleh masing-masing penulisan. Misalnya yang ini kita sitasi dari Giglio misalnya. Kita ketikkan saja Giglio. Nanti dia, dengan catatan kita sudah harus memiliki jurnalnya ya. Kalau kita belum memiliki jurnalnya, nggak bisa. Oke, Giglio. Dan ini masih bisa diedit. Misalnya Giglio, kita mau nambahin lagi punyanya Huijnen misalnya.
Oke. Berapapun dia akan menambahkan semuanya. Setelah ini selesai, kita bisa menginputkan bibliografinya pada daftar pustaka secara otomatis. Caranya bagaimana? Kita taruh kursor di daftar pustaka, kemudian insert bibliografi. Secara otomatis dia akan terisi. Seperti itu. Mudah-mudahan menjawab dari kegunaan Mendeley-nya. Kalau misalkan ada pertanyaan, udah mau habis masih ada yang mau masuk. Tidak apalah kita. Oke, pertanyaannya, Pak, izin bertanya, berarti untuk Microsoft 2010 ke bawah ada beberapa perbedaan untuk pengaturnya ya Pak ya. Pada intinya sama saja, hanya beberapa submenu itu ada yang lebih dalam ya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan semakin ke bawah itu biasanya letak submenunya lebih dalam gitu. Jadi perlu dicari lagi, tapi fungsinya masih sama. Oke Pak Alam, mungkin itu dari saya. Presentasi saya terakhir belum saya sampaikan, seperti yang disampaikan oleh Pak Alam tadi, bahwa ini adalah tugas untuk masing-masing peserta SG. Untuk mahasiswa SG, tugasnya seperti itu, kemudian mahasiswa KP dan TA, seperti yang tertulis di layar. Lalu misalkan masih ada yang ingin disampaikan, silakan. Saya kembalikan kepada Pak Alam. Silakan Pak Alam. Nah, itu ada satu pertanyaan lagi mungkin Pak dari Mbak Yuni. Izin bertanya Pak, bagaimana Pak membuat daftar pustaka apabila kita memuat referensi buku panduan suatu perusahaan yang tidak tercantum unsur nama, judul, tahun, dan penerbitnya. Jadi dia cuma ada judulnya saja sama siapa yang membuat, seperti itu kali ya. Jadi inti dalam penulisan daftar pustaka itu kita memaksimalkan dari informasi buku itu. Biasanya kan dia penulis, kemudian tahun, judul bukunya apa, penerbitnya apa, seperti itu. Kalau misalkan tidak ada, ya sudah, isikan saja yang ada. Penulisnya siapa? ABC misalnya. Tahunnya ada. Judul bukunya nggak ada, nggak mungkin nggak ada ya, pasti ada. Kemudian kan publishernya nggak ada, ya udah kosongkan saja. Tulis saja apa yang sampai maksimal seperti itu. Yang penting format penulisannya konsisten. Maaf Pak, sebelumnya boleh tidak Pak share link akses jurnal yang gratis dan tidak ada izin akses. Pernah usulkan oleh Bapak Ibu dosen di OAJ, namun di sana yang terbaru masih jarang update Pak. Oke. Saya share link untuk link penelusuran referensi ya. Bisa masuk ke yang namanya Science Direct. Masuk ke Science Direct. Itu saja, masuk aja ke Science Direct. Kemudian cari topiknya apa, judulnya apa, semua di situ sudah ada. Cukup satu saja. Kemudian setelah Science Direct, kalian harus cari yang namanya DOI-nya. Nomor DOI number-nya. DOI number-nya. Setelah kalian tahu DOI number-nya, kalian bisa akses yang namanya Schihab. Nah, dari Schihab ini nanti
bisa mengarahkan beberapa atau bukan beberapa, banyak referensi yang sebenarnya tidak bisa di-download atau berbayar, tapi Cihab ini mampu untuk menyediakannya seperti itu. Jadi saya kalau misalkan mau mencari referensi cukup dari 3 tahap ini aja. Science Direct, DOI, kemudian masuk ke Cihab-nya. Silakan dipraktekin. Bisa juga dari Google Scholar Bisa ya. juga dari Google Scholar. Scholar.google.com, nanti cari topiknya yang sesuai yang kalian cari. Langsung ada PDF yang langsung bisa di-download. Oke, mungkin itu ya untuk hari ini. Pak Putra. Kalau dari saya cukup tugasnya. Baik. Silakan dikumpulkan. Materi ini enaknya di Ya, silakan upload. Oh ya, ada yang merekam tadi siapa ya? Yang recording tadi siapa? Mungkin bisa di-share ya rekamannya, agar nanti bisa dibagikan ke yang lain. Ya, siapa yang ngerekam ya? Tania. Karena Rizka itu Ayu. Ya, nanti Rizka tolong dikirim Iya, ke saya ya karena rekamannya. hasil recordingnya itu masuk ke emailnya Rizka Ayu ya. Ya. Jadi nanti tolong dikirim saja ke email saya. Oke, mungkin itu saja. Jadi tolong ini tugasnya dikerjakan. Bagi yang angkatan 2018 silakan membuat resume SG. Yang KP dan TA silakan menyesuaikan format KP dan TA sesuai yang diajarkan. Mungkin kita cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Pak Putra atas presentasinya. Terima kasih kepada adik-adik sekalian yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga kita bisa mengaplikasikan ilmu yang sudah kita dapat. Saya tutup. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.